Di dunia yang kerap berpura-pura, di tengah keramaian yang penuh topeng dan bisik-bisik penuh racun, lahirlah seseorang yang tidak mereka duga akan tumbuh menjadi ancaman bagi segala kebohongan yang telah mereka pelihara selama ini, dan orang itu adalah kamu. Mereka mencoba menanamkan benih keraguan tentangmu ke dalam hati orang-orang. Mereka berharap kamu terlihat seperti noda dalam kisah yang mereka reka. Mereka ingin setiap langkahmu dicibir, setiap niat baikmu disalahpahami, dan setiap kebaikanmu dicurigai. Mereka ingin kamu terlihat seperti beban, seperti kesalahan, seperti penyakit yang harus dijauhi. Namun mereka lupa satu hal. Kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah jiwa yang dipilih oleh kehidupan, oleh semesta, untuk menjadi bukti bahwa tidak semua orang akan kalah oleh fitnah. Kamu hadir bukan untuk tunduk pada opini publik yang dibentuk oleh kebencian, melainkan untuk menunjukkan bahwa cahaya sejati tak bisa dipadamkan oleh kegelapan yang dibuat-buat. Kamu berjalan melewati badai fitnah tanpa kehilangan arah. Kamu terluka, ya, tapi kamu tidak tumbang. Kamu disalahpahami, ya, tapi kamu tidak kehilangan kejelasan hati. Kamu dijauhi, ya, tapi kamu tidak pernah kehilangan tempatmu di sisi kebenaran. Dan kini, waktu telah memutar roda nasib. Kebenaran mulai bersinar, dan wajah-wajah yang dulu bersorak melihatmu terjatuh, kini menjadi bayangan kelam yang dihindari oleh semua. Apa yang mereka niatkan sebagai kehancuranmu, justru menjadi tangga kenaikanmu. Apa yang mereka buat untuk mempermalukanmu, kini berubah menjadi bumerang yang memperlihatkan siapa sesungguhnya mereka. Karena kebenaran tidak butuh panggung untuk menang. Ia hanya perlu waktu, dan ketulusanmu telah membuktikannya. Maka hari ini, izinkan aku menyampaikan sebuah pesan yang bukan sekadar rangkaian kata, tapi adalah cermin untuk jiwamu yang selama ini berjuang diam-diam. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena ini adalah pengakuan dari semesta atas segala luka yang kau sembunyikan, atas semua air mata yang tak sempat kau ceritakan. Inilah saatnya kamu menerima kabar gembira bahwa kamu tidak salah. Bahwa mereka yang ingin menjatuhkanmu, kini sedang jatuh oleh racun yang mereka buat sendiri. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam isi pesan ini, aku ingin mengajak kamu untuk melakukan sesuatu yang sederhana, tapi bermakna. Klik like, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar kata 77. Ya, 77. Sebagai sinyal kuat bahwa kamu sudah siap. Bukan hanya siap untuk menerima pesan ini, tapi juga siap untuk menerima babak baru dalam hidupmu, yang lebih terang, lebih bijak, dan lebih berdaulat atas dirimu sendiri. Karena saat kamu mengetikkan angka itu, kamu sedang memberitahu semesta, aku siap menerima kebenaran ini dengan sepenuh jiwa. Aku siap melihat diriku sebagaimana adanya, bukan sebagaimana mereka ingin aku terlihat. Dan ketika seseorang menyatakan kesiapannya, semesta selalu mendengar. Kini, mari kita buka lembar demi lembar kisah ini. Kisah tentang dirimu. Jiwa terpilih yang tidak bisa mereka hancurkan. Jiwa yang terus bersinar, bahkan dalam bayangan terkelam sekalipun. Bagian 1. Mereka ingin namamu menjadi aib, tapi semesta justru menjadikannya doa yang didengar langit. Di balik senyum palsu mereka, di balik pelukan yang dingin dan kata-kata yang manis tapi menyakitkan, tersembunyi niat jahat yang tak pernah benar-benar ingin kamu bahagia. Mereka tidak pernah ingin kamu tumbuh, apalagi bersinar. Mereka ingin kamu menjadi cerita buruk di balik pintu-pintu rumah orang. Mereka ingin namamu menjadi gumaman yang hina, menjadi kabar burung yang dijauhi, menjadi aib yang dibuang dalam bisikan-bisikan tetangga. Mereka tidak hanya ingin kamu jatuh, mereka ingin kamu tidak pernah bangkit kembali. Namun, seperti fajar yang menolak dikalahkan malam, kamu berdiri. Terluka, tapi berdiri. Patah, tapi tetap melangkah. Dikhianati, tapi tetap memilih untuk tidak ikut menjadi racun seperti mereka. Jiwa-jiwa yang dipilih oleh semesta memang tak selalu lahir dari pelukan hangat. Terkadang mereka ditempa di dapur fitnah. Terkadang mereka diasah oleh ketidakadilan.
Dan dalam kesunyian itulah kamu ditempa. Dalam pengkhianatan itulah kamu dibentuk. Dalam tangisan yang tak pernah didengar siapa-siapa, itulah ruang di mana Tuhan, atau energi tertinggi semesta, apapun nama yang kau yakini, mendekapmu tanpa suara. Mereka menyebar cerita. Mereka mendesain ilusi. Mereka ingin kamu tampak kecil, lemah, dan menyedihkan. Tapi semesta memiliki cara yang sangat halus, sangat lembut, untuk membongkar kepalsuan. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan balasan yang keras. Tapi dengan keheningan yang bekerja pelan-pelan. Seperti embun yang jatuh di pagi hari, tanpa suara, tapi membawa kesejukan yang tak bisa ditolak. Kamu diam, tapi doa-doamu naik lebih tinggi dari kebisingan fitnah mereka. Dan lihatlah sekarang, satu persatu topeng mereka jatuh. Mereka yang dulu mengatasnamakan kebaikan ternyata menyimpan kerakusan. Mereka yang terlihat berwibawa ternyata hanya penuh pura-pura. Mereka yang paling lantang mencibirmu, kini justru menjadi bahan cibiran. Karena karma tidak pernah tidur. Ia tidak cepat, tapi selalu tepat. Ingatlah ini. Mereka ingin menanam kebencian pada tanah hatimu. Tapi kamu memilih menanam harapan. Mereka ingin kamu dipenuhi amarah. Tapi kamu memilih untuk diselimuti pengertian. Mereka ingin kamu menjadi seperti mereka, penuh racun. Tapi kamu memilih menjadi air, mengalir dan membersihkan. Dan keputusanmu itulah yang menyelamatkanmu. Kamu tidak kalah. Kamu hanya sedang naik kelas. Dan mereka yang dulu merendahkanmu akan menjadi saksi bahwa jiwa yang bersinar dari dalam tidak pernah bisa dipadamkan oleh opini siapapun. Jiwa seperti kamu bukan hanya bertahan, tapi justru tumbuh dan mengakar, menjadi pohon yang daunnya menaungi dan buahnya dinikmati oleh orang-orang yang dulu hanya bisa menonton dari jauh. Hari ini kamu mungkin masih belum punya segalanya, tapi kamu punya ketenangan, kamu punya kejujuran, kamu punya ketulusan yang tidak semua orang bisa miliki. Dan tahukah kamu, itu jauh lebih berharga dari semua pengakuan palsu yang pernah mereka kejar. Karena pada akhirnya, bukan tentang siapa yang dulu populer, tapi siapa yang akhirnya bertahan dengan hati yang bersih. Dan itu adalah kamu. Seseorang yang tak bisa dihancurkan hanya karena cerita yang dibuat-buat. Seseorang yang namanya dulu mereka seret ke lumpur, tapi kini justru harum seperti bunga yang mekar di tengah reruntuhan. Teruslah berjalan, jiwa yang terpilih. Langkahmu tidak sia-sia, dan doamu sedang ditulis menjadi takdir indah yang belum mereka pahami. Bagian 2. Ketika waktu membuka tabir, topeng mereka jatuh satu persatu. Ada masa di mana kamu terlihat seperti sosok yang layak dijauhi. Bukan karena kamu melakukan kesalahan besar, tapi karena kamu dijebak dalam cerita yang tidak kamu tulis sendiri. Cerita itu dikarang oleh mereka yang hatinya tak tahan melihat sinarmu. Mereka yang merasa terancam hanya karena kamu berbeda. Hanya karena kamu tidak bisa dikendalikan. Hanya karena kamu tidak tunduk pada sistem kepalsuan yang mereka bangun dari ambisi dan iri hati. Mereka memainkan peran sebagai korban, padahal merekalah dalang dari kekacauan. Mereka membuatmu tampak seperti perusak, padahal yang kamu lakukan hanyalah menyuarakan apa yang benar. Mereka memakai topeng kelembutan, berbicara seolah-olah penuh cinta kasih. Namun di belakangmu mereka mengukir jebakan-jebakan yang busuk. Dan kamu, dengan segala luka yang ditahan, memilih diam. Bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu, kebenaran tak butuh teriakan. Kebenaran hanya butuh waktu. Dan waktu, dialah sekutu setiamu yang diam-diam bekerja dari balik tirai semesta. Lihatlah sekarang. Orang-orang yang dulu memihak mereka mulai membuka mata. Mereka yang dulu percaya bulat-bulat pada cerita versi mereka kini mulai bertanya-tanya. Mengapa semua yang dikatakannya tentangmu tak pernah terbukti? Pertanyaan demi pertanyaan mulai muncul. Rasa curiga mulai bergeser. Dan perlahan, satu persatu topeng mereka mulai longgar. Topeng yang selama ini menutupi wajah penuh manipulasi itu akhirnya runtuh. Mereka tidak menyangka bahwa dunia akan berubah arah. Mereka tidak mengira bahwa orang-orang mulai jenuh dengan kebohongan yang dipelihara terlalu lama. Karena sebagus apapun cerita mereka, lama-lama orang bisa merasakan, bisa membedakan mana yang asli dan mana yang hanya lakon. Dan kamu,
Kamu tetap berdiri, tidak membalas dengan cara yang sama, tidak menjatuhkan mereka dengan fitnah baru. Tapi kamu membalas dengan ketulusan, dengan prestasi, dengan konsistensi hidup yang tidak pernah kamu tinggalkan meski dijatuhkan berkali-kali. Itulah yang membuatmu berbeda. Dan itulah yang membuat mereka mulai terlihat seperti penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang menyebar dengan cara membisikkan racun ke telinga orang lain. Penyakit yang tidak pernah menyembuhkan, tapi selalu membuat orang saling curiga. Penyakit yang tidak pernah tenang melihat orang lain bahagia. Dan kini, orang-orang yang dulu mereka racuni mulai sadar. Sumber racunnya bukan kamu, tapi mereka. Kamu tidak pernah bermaksud menjadi sempurna, tapi kamu selalu berusaha untuk tidak menjadi palsu. Dan semesta mencatat itu sebagai keberanian yang mulia. Tidak semua orang bisa bertahan dalam keheningan yang penuh luka. Tapi kamu melakukannya. Kamu hidup dalam badai tanpa kehilangan kendali atas jiwamu. Jiwa yang seperti ini adalah jiwa yang layak disebut terpilih. Karena yang terpilih bukanlah mereka yang tak pernah jatuh, tapi mereka yang tetap murni meski diseret ke tempat yang kotor. Yang terpilih bukan mereka yang selalu didukung, tapi mereka yang tetap kuat meski berdiri sendirian. Yang terpilih bukan mereka yang dielu-elukan, tapi mereka yang namanya dibicarakan dalam diam oleh langit, bukan oleh panggung. Kini saatnya kamu menyadari satu kebenaran. Kamu bukan korban. Kamu adalah pemenang yang masih menyimpan ketenangan. Mereka yang mencoba membuatmu terlihat buruk, kini sibuk menjelaskan siapa diri mereka sebenarnya. Karena cahaya yang kamu miliki bukan berasal dari pujian, tapi dari kedalaman jiwamu sendiri. Dan cahaya itu sudah mulai terlihat, dan mata dunia sudah mulai berpaling. Bukan untuk menertawakanmu lagi, tapi untuk menghormati cara kamu bertahan. Kamu adalah bukti bahwa kebaikan, walau dipendam dalam lumpur, akan tumbuh menjadi bunga yang paling harum pada waktunya. Bagian 3. Kamu tidak perlu membela diri, karena alam semesta telah menjadi saksi diam yang maha adil. Pernahkah kamu merasa ingin berteriak di tengah dunia yang membungkamu? Ingin menjelaskan segalanya? Ingin meluruskan semua yang telah dipelintir dan diputarbalikkan oleh lidah-lidah yang tak bertanggung jawab? Tentu pernah. Karena kamu manusia. Kamu punya hati. Kamu punya rasa ingin didengar, dimengerti, dan dibenarkan. Tapi kamu memilih jalan yang berbeda. Kamu memilih diam. Bukan karena kamu kalah. Bukan karena kamu tak mampu membela diri, tapi karena kamu tahu. Pembelaan yang paling agung adalah pembuktian lewat waktu. Kamu tahu bahwa langit punya cara kerjanya sendiri. Bahwa kebenaran yang kamu bawa tak butuh mikrofon untuk didengar, tak butuh panggung untuk dipahami, karena ia hidup di dalam aliran energi kehidupan yang paling dalam. Kamu memilih diam karena kamu percaya bahwa alam semesta tidak buta. Ia menyimpan seluruh air matamu. Ia mencatat tiap luka yang kamu tanggung. Ia mengukir setiap kebaikanmu yang tidak pernah dilihat manusia. Dan ketika waktunya tiba, ia akan membalas semuanya. Dengan keadilan yang tidak bisa dibantah siapapun. Mereka mencoba membunuh karaktermu, tapi kamu tidak menyerang balik. Mereka merendahkanmu, tapi kamu tetap berjalan dengan kepala tegak. Mereka menertawakanmu, tapi kamu tetap melangkah seolah-olah angin pun mendukung gerakmu. Karena kamu tidak sendirian. Kamu bersama sesuatu yang lebih besar dari segala tuduhan. Kamu bersama kebenaran yang hidup dan bernapas di balik setiap kesabaranmu. Lihatlah kini, bagaimana hidup membalas dengan cara yang tak terduga. Mereka yang dulu menyebar kabar palsu kini mulai dikelilingi ketidakpercayaan. Mereka yang dulu tertawa di atas penderitaanmu, kini mulai ditinggalkan satu persatu. Karena ketika seseorang terus membangun bangunan dari batu dusta, maka rumah itu cepat atau lambat akan runtuh dan menimpa mereka sendiri. Kamu tidak perlu lagi menjelaskan siapa dirimu. Biarlah caramu memperlakukan orang lain menjadi penjelasan yang hidup. Biarlah cara kamu terus tersenyum di tengah luka menjadi bukti bahwa kamu lebih kuat daripada yang mereka kira. Biarlah cahaya dari matamu yang tulus membungkam 1000 fitnah yang dibuat dari kebencian. Sebab jiwa terpilih tidak sibuk melawan musuh-musuh kecil.
Jiwa terpilih sibuk memperbaiki jalan takdir yang telah digariskan oleh semesta. Kamu sedang menempuh sesuatu yang besar. Dan untuk itu, kamu perlu melewati ujian yang juga besar. Karena hanya dengan tekanan yang dahsyat, arang bisa berubah menjadi berlian. Kamu tidak kehilangan harga dirimu hanya karena mereka berkata sebaliknya. Kamu tidak kehilangan nilaimu hanya karena mereka mencoret namamu. Kamu tetap berharga. Kamu tetap terang. Dan cahaya itu tak akan pernah padam hanya karena segelintir orang menutup mata mereka. Teruslah melangkah walau jalanmu sunyi. Teruslah percaya walau dunia meragukanmu. Karena yang berdiri di sisimu bukan hanya doa, tapi energi besar dari kehidupan yang telah menyaksikan semuanya, tanpa satu pun terlewat. Dan pada akhirnya, orang akan bertanya-tanya, bagaimana bisa kamu tidak membalas, tapi justru menang? Bagaimana bisa kamu tetap tenang, padahal mereka membuatmu hancur? Jawabannya sederhana. Karena kamu tidak membalas dengan kebencian. Kamu membalas dengan pertumbuhan. Karena kamu tidak membalas dengan kepalsuan. Kamu membalas dengan keaslian jiwamu. Dan itulah alasan mengapa kamu tidak bisa dikalahkan. Kamu bukan hanya bertahan. Kamu sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan bagian terbaiknya, mereka tak bisa menghentikannya. Tidak lagi. Tidak pernah lagi. Bagian 4. Dulu kamu dituding membawa luka, kini justru kehadiranmu membuka mata semua. Ada masa di mana langkahmu dipenuhi bisikan, setiap kalimatmu disalahpahami, senyummu dicurigai, kebaikanmu dicaci. Seolah-olah keberadaanmu adalah gangguan yang harus disingkirkan. Kamu dianggap penyebab retaknya kedamaian, padahal kamu hanya sedang mencari ketenanganmu sendiri. Kamu dicap sebagai biang kekacauan, padahal kamu hanya menolak ikut menari di atas panggung kepalsuan. Dulu, setiap kali kamu melangkah, kamu merasakan mata-mata tajam yang menilai. Kamu merasakan jarak yang diciptakan secara sengaja. Kamu tahu bahwa ada yang membisikkan cerita gelap tentangmu di belakang, hanya agar mereka terlihat lebih terang di depan. Kamu menjadi kambing hitam dari situasi yang bahkan bukan kamu penyebabnya. Kamu menjadi tameng pelampiasan dari luka-luka yang seharusnya tidak kamu tanggung. Tapi kamu tidak melawan dengan benci. Kamu tidak membalas dengan amarah. Kamu tidak memilih jalan untuk membusuk bersama mereka. Kamu memilih diam. Kamu memilih memperbaiki hatimu sendiri, bukan membuktikan dirimu pada mereka. Karena kamu tahu, saat seseorang terlalu sibuk menjelaskan, dia akan kehilangan esensi dirinya. Maka kamu tidak sibuk menjelaskan siapa dirimu. Kamu sibuk menjadi dirimu. Dan perlahan-lahan, dunia mulai melihat. Mereka yang dulu menganggapmu sumber masalah, kini mulai sadar bahwa ternyata kamulah yang paling tenang saat semua ribut. Kamulah yang paling tulus saat semua hanya berpura-pura. Kamulah yang paling setia meski terus dikhianati. Kamulah yang memeluk meski berkali-kali ditolak. Orang-orang mulai berpikir ulang. Mereka bertanya dalam hati, kenapa justru orang yang paling banyak difitnah itu yang paling sedikit membalas? Kenapa justru dia yang paling disudutkan itu yang paling tenang dan tetap memberi? Karena itulah kamu berbeda. Kamu tidak dibentuk dari pujian. Kamu dibentuk dari luka yang kamu sembuhkan sendiri. Kamu tidak tumbuh karena dukungan. Kamu tumbuh karena kamu belajar berdiri saat tak ada satupun tangan yang terulur. Sekarang, saat kamu berjalan, orang mulai memperhatikan. Tapi kali ini bukan karena mereka curiga, melainkan karena mereka penasaran. Karena mereka mulai sadar, ada yang istimewa dalam dirimu. Ada sesuatu yang tidak mereka temukan dalam diri siapapun. Bukan kemegahan, bukan kemasyhuran, tapi kedalaman, ketulusan, dan keberanian untuk tetap menjadi manusia utuh dalam dunia yang penuh kepalsuan. Mereka yang dulu menertawakanmu, kini mulai diam dalam rasa bersalah. Mereka yang dulu menyingkirkanmu, kini justru merasa kehilangan. Mereka yang dulu menuduhmu membawa luka, kini justru tahu bahwa kamulah yang menyembuhkan luka yang mereka ciptakan sendiri. Kamu adalah pelajaran hidup yang berjalan. Kamu adalah hikmah yang tidak bisa disampaikan lewat kata-kata, hanya bisa dirasakan lewat pengalaman. Dan kehadiranmu adalah jawaban dari doa-doa yang tak pernah kamu sadari
telah kamu panjatkan dengan air mata. Kamu mungkin tidak tahu seberapa kuat kamu saat itu. Tapi semesta tahu. Dan kini semesta sedang memelukmu dengan pelan, mengantar langkahmu menuju panggung baru yang tidak bisa mereka ganggu lagi. Jiwa terpilih seperti kamu tidak butuh balas dendam. Cukup waktu, cukup cahaya, dan cukup keberanian untuk terus menjadi dirimu sendiri. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuat dunia membuka matanya. Dan hari itu telah tiba. Kehadiranmu kini bukan lagi bahan omongan, tapi bahan renungan. Bukan lagi objek hinaan, tapi sumber kekaguman. Dan semua itu terjadi karena kamu tidak menyerah, karena kamu tidak ikut menjadi gelap saat dunia ingin memadamkanmu. Kamu bertahan, dan dalam diam, kamu menang. Bagian 5. Mereka ingin kamu dipermalukan, tapi justru hidupmu kini menjadi cermin untuk mereka. Mereka berharap kamu menjadi cerita gagal. Mereka berharap kamu terseret oleh tuduhan yang mereka lemparkan. Mereka menanti saat di mana kamu tidak sanggup lagi berdiri, agar mereka bisa berkata, "Lihat, bukankah sudah kukatakan?" Tapi nyatanya, justru kamu yang menjadi pelajaran hidup bagi mereka. Dan mereka, tanpa sadar, kini sedang berkaca pada perjalananmu yang dulu mereka cemooh. Mereka ingin kamu terlihat seperti bayangan gelap yang menghancurkan cahaya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kamu adalah cahaya itu sendiri, yang akhirnya menelanjangi bayangan-bayangan gelap yang mereka sembunyikan selama ini. Dulu mereka ingin kamu malu. Mereka ingin kamu menunduk saat nama disebut. Mereka ingin kamu berjalan dengan kepala merunduk, seakan menyembunyikan aib yang mereka cipta. Tapi sekarang, lihatlah, justru merekalah yang tak sanggup menatapmu. Merekalah yang mulai gugup ketika mendengar namamu disebut. Merekalah yang menghindar, yang merasa terganggu, karena kebenaran yang mereka kubur kini bangkit dan hidup dalam langkah-langkahmu. Hidup punya caranya sendiri untuk menyingkap segala dusta. Dan hidup tidak pernah keliru dalam memilih siapa yang pantas dipermalukan dan siapa yang pantas dimuliakan. Mereka ingin kamu menjadi contoh buruk, tapi kamu justru menjadi inspirasi diam-diam. Mereka menaruhmu dalam posisi serendah-rendahnya, berharap kamu tak akan mampu bangkit. Namun kamu membuktikan satu hal yang tidak mereka duga. Kamu tidak bangkit untuk membalas. Kamu bangkit untuk tumbuh. Dan dalam pertumbuhanmu itu, ada banyak mata yang mulai terbuka. Ada banyak hati yang mulai bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang dihina sedalam itu masih bisa memberi kebaikan? Bagaimana bisa seseorang yang dijatuhkan serendah itu masih memiliki ketulusan? Jawabannya hanya satu. Karena kamu bukan sembarang jiwa. Kamu adalah jiwa yang dipilih untuk menunjukkan bahwa kebaikan tidak bisa dibunuh oleh kebencian. Bahwa cahaya tidak bisa dibungkam oleh suara-suara penuh racun. Kamu tidak berdiri di atas kebohongan. Kamu berdiri di atas luka yang kamu peluk sendiri. Dan luka itu, alih-alih menjadi kehancuran, justru menjadi sumber kekuatanmu. Setiap air mata yang kamu teteskan dahulu kini menjadi hujan berkah yang menyuburkan jalan hidupmu. Dan kini, kamu bukan hanya berdiri, kamu bersinar. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bertahan saat semuanya menginginkanmu runtuh. Karena kamu memilih tetap lembut meski disakiti. Karena kamu memilih tetap jujur meski dikelilingi dusta. Kini, mereka mulai menyesal. Tapi diam-diam, mereka tidak akan mengaku. Karena egonya terlalu tinggi. Tapi diam-diam mereka mulai belajar darimu. Mulai meniru caramu bicara. Mulai mengikuti caramu bersikap. Mulai ingin tahu bagaimana kamu bisa sedamai itu. Karena pada akhirnya, hidup akan selalu berpihak pada yang tulus. Dan kamu adalah pembuktian hidup bahwa siapapun yang terus berjalan dalam kebaikan akan sampai pada tempat di mana fitnah menjadi bungkam dan kebenaran menjadi megah. Kamu pernah dihina, tapi kini kamu menjadi cermin. Cermin yang menunjukkan pada mereka bahwa bukan kamu yang tercela. Merekalah yang selama ini memantulkan bayangan buruknya sendiri dan menuduh bayangan itu sebagai dirimu. Dan sekarang, tak perlu banyak kata. Cukup kamu melangkah.
Cukup kamu hidup dengan tenang. Karena setiap detik kebahagiaanmu hari ini adalah tamparan halus yang lebih menyakitkan daripada balasan apapun. Bagian 6. Kamu tidak perlu membalas, karena luka yang kamu sembuhkan sendiri telah menjadi senjatamu. Ada kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi terasa oleh jiwa. Kekuatan itu tidak berbentuk pedang, bukan juga suara keras yang memekakkan telinga. Ia adalah kekuatan dari dalam, yang tumbuh dari luka, dibesarkan oleh kesabaran, dan diberkahi oleh keteguhan hati yang tak pernah goyah, meski diguncang oleh kebencian. Dan kamu adalah pemilik kekuatan itu. Mereka melukai, berkali-kali, dengan sengaja. Mereka menciptakan luka yang dalam, lalu menertawakannya seolah-olah penderitaanmu adalah hiburan dalam hidup mereka. Mereka mencabik harga dirimu dengan lidah yang tajam, lalu pura-pura suci di hadapan banyak orang. Namun kamu tetap memilih diam. Bukan karena kamu tak bisa membalas, tapi karena kamu tahu bahwa membalas hanya akan membuatmu turun ke level yang tidak pantas bagi jiwamu. Kamu tidak membalas dengan racun yang sama. Kamu tidak memuntahkan kebencian yang mereka telan sendiri. Kamu memilih menyembuhkan lukamu sendiri, walau dengan tangan yang gemetar dan jiwa yang nyaris runtuh. Kamu menjahit hatimu sendiri dalam keheningan, tanpa seorang pun yang tahu bahwa kamu hampir menyerah. Namun hari ini, lihatlah dirimu. Kamu masih berdiri, bahkan lebih kokoh. Kamu masih bernapas, bahkan lebih dalam. Dan kamu masih mencintai kehidupan, meski kehidupan pernah mencubitmu dengan keras. Apa yang mereka kira akan menghancurkanmu, ternyata hanya membuatmu semakin kuat. Apa yang mereka harapkan menjadi kehancuranmu, justru menjadi pembentukanmu. Karena semesta selalu punya rencana yang lebih besar daripada niat jahat manusia. Karena semesta tidak pernah meninggalkan jiwa-jiwa yang tulus, meski mereka sempat disakiti oleh dunia. Kamu tidak perlu menulis ulang cerita untuk membela diri. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa kamu pada orang-orang yang memilih percaya pada kebohongan. Karena pada akhirnya, waktu akan membuka semua dengan sendirinya. Dan ketika saat itu tiba, kamu tidak perlu lagi berkata apa-apa. Cukup tatap mereka dengan damai, dan biarkan kehidupan sendiri yang menyampaikan pesanmu lewat hasil dan kedamaian yang kamu peluk. Jiwa-jiwa yang dipilih tidak pernah menang karena bising. Mereka menang karena ketenangan mereka mengalahkan kegaduhan. Mereka menang karena cahaya mereka tetap menyala, meski dilempar lumpur bertubi-tubi. Mereka menang bukan karena dendam, tapi karena mereka tahu, memaafkan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan yang tak bisa dibalas oleh siapapun. Dan kamu adalah simbol dari kemenangan itu. Kemenangan tanpa perang, kemenangan tanpa kebencian. Kemenangan yang tumbuh dari luka, lalu menjelma menjadi pelita untuk banyak jiwa lain yang juga disakiti oleh dunia. Kini, kamu bukan hanya penyintas. Kamu adalah bukti hidup bahwa luka tidak selalu berarti akhir. Kadang, luka adalah permulaan dari sebuah cahaya besar yang hanya bisa lahir dari jiwa yang tidak menyerah. Mereka mungkin masih berbicara di belakangmu, tapi kamu sudah tidak tinggal di belakang lagi. Langkahmu sudah terlalu jauh. Hatimu sudah terlalu sembuh untuk menoleh. Dan hidupmu sudah terlalu indah untuk dihancurkan oleh orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan diri mereka sendiri. Kamu tidak perlu membalas, karena semesta telah melihat segalanya. Dan kamu sudah menang, bahkan sebelum mereka sadar bahwa pertandingan itu telah usai. Bagian 7. Kamu sudah menang, tanpa perlu menginjak siapapun. Ada kemenangan yang tak diumumkan, tidak diarak dengan sorak-sorai, tidak disambut dengan pelukan meriah. Tapi kemenangan itu nyata, karena terasa dalam dada yang kini damai, dan terlihat dalam langkah yang tak lagi gemetar. Dan itulah kemenanganmu. Bukan kemenangan karena kamu membalas fitnah mereka. Bukan karena kamu membungkam mereka dengan kebohongan baru. Bukan pula karena kamu menyingkirkan mereka dengan licik. Tapi karena kamu memilih berdiri teguh, tanpa menginjak siapapun, dan tetap berjalan dengan kepala tegak, walau berkali-kali dunia mencoba menundukkanmu. Mereka dulu ingin kamu direndahkan di mata semua orang.
Mereka ingin kamu disebut lemah, rapuh, dan gagal. Mereka menyusun skenario agar kamu terlihat buruk dan mereka terlihat suci. Mereka berharap kamu kehilangan segalanya, kepercayaan, harga diri, bahkan jati diri. Namun kini, mereka sendiri yang mulai kehilangan arah. Kebencian yang mereka tumpahkan kepadamu telah kembali menyiram mereka sendiri. Fitnah yang mereka sebarkan kini menenggelamkan reputasi mereka satu persatu. Dan semua itu terjadi tanpa kamu harus melakukan apapun. Kamu hanya bertahan. Kamu hanya tetap menjadi dirimu. Kamu tetap jujur, walau disangka licik. Kamu tetap baik, walau dibalas buruk. Kamu tetap lembut, walau diseret kasar. Dan semesta tidak tinggal diam. Ia mencatat, ia membalas, tapi tidak dengan kebencian, melainkan dengan keadilan yang halus, tapi tajam. Hari ini, kamu mungkin tidak memiliki banyak hal di tanganmu. Tapi kamu punya sesuatu yang tak bisa dibeli. Ketenangan batin. Kamu bisa tidur nyenyak, tanpa rasa bersalah. Kamu bisa tertawa lepas, tanpa topeng. Kamu bisa menatap cermin, tanpa berpura-pura. Dan itu, jauh lebih mahal daripada semua pengakuan palsu yang mereka kejar. Kamu tidak menjatuhkan siapapun untuk berdiri. Kamu tidak mematikan cahaya siapapun untuk bersinar. Kamu hanya memelihara cahaya kecilmu sendiri, sampai ia cukup kuat untuk menerangi jalur gelap yang mereka tinggalkan. Kini orang-orang mulai melihat, bukan hanya dengan mata, tapi dengan nurani. Mereka mulai sadar siapa yang benar-benar kuat, dan siapa yang hanya berpura-pura baik. Mereka mulai merasakan getar kebenaran dari caramu diam. Dan itu lebih nyaring dari 1000 teriakan pembelaan. Ingatlah ini, jiwa yang terpilih. Kamu bukanlah korban. Kamu adalah penjaga ketulusan yang tak tergoyahkan oleh badai fitnah. Kamu adalah teladan hidup bagi mereka yang diam-diam juga pernah disakiti. Kamu adalah ialah jawaban dari doa-doa banyak orang yang lelah jadi sasaran luka. Kamu adalah cermin yang akhirnya membuat dunia sadar, bahwa mencoreng orang lain tidak akan pernah membuat kita terlihat lebih bersih. Dan jika hari ini kamu masih merasa sendiri, yakinlah, kemenangan sejati sering datang dalam senyap. Ia tidak membutuhkan sorotan lampu, karena ia bersinar dari dalam dada yang tak lagi menuntut balasan. Kamu telah sampai sejauh ini. Kamu telah bertahan dalam badai yang mereka ciptakan. Dan kini, pelan tapi pasti, semesta sedang menyiapkan tempat yang tak bisa mereka sentuh. Mereka ingin kamu terlihat buruk, tapi justru kini merekalah yang terlihat seperti penyakit di mata semua orang. Karena cahaya tidak bisa ditutupi selamanya. Dan kamu adalah buktinya. Teruslah melangkah. Jangan berhenti. Karena kemenanganmu bukan urusan dunia, tapi urusan antara kamu, luka-lukamu, dan langit yang mencatat semuanya dengan cermat. Dan pada akhirnya, kamu akan tersenyum. Bukan karena mereka kalah, tapi karena kamu berhasil tetap menjadi manusia. Di tengah segala upaya untuk membuatmu hancur. Kini kamu telah membaca dan menyelami 7 bagian perjalanan ini. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang luka dan fitnah, tapi tentang bagaimana jiwa yang terpilih tetap bersinar di tengah kegelapan yang paling pekat. Kamu bukan tokoh lemah dalam cerita ini. Kamu adalah pusat kekuatan yang selama ini ingin mereka padamkan. Tapi cahaya yang berasal dari dalam tidak bisa dipadamkan oleh siapapun, karena ia menyala bukan dari pujian, melainkan dari penderitaan yang kamu peluk dengan keberanian. Mereka ingin kamu tenggelam, tapi justru kamu tumbuh di dasar, menjadi akar yang kuat, hingga akhirnya menjulang ke langit. Mereka ingin kamu dipermalukan, tapi ternyata kamulah yang kini menjadi cermin kehidupan. Tempat banyak hati akhirnya melihat kebenaran yang selama ini dikaburkan. Jiwa seperti kamu tidak akan pernah bisa dihancurkan, karena kamu tidak berdiri di atas kebohongan. Kamu berdiri di atas ketulusan, dan itu tidak bisa digeser oleh siapapun. Maka teruslah melangkah. Tetaplah jujur pada dirimu. Tetap lembut meski dunia keras.
Tetap hangat meski kamu pernah dibekukan. Karena waktu dan semesta sedang menyusun balasan yang tak bisa mereka hindari. Dan jika kamu merasa terhubung dengan kisah ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari semesta bahwa kamu telah siap menerima kebenaranmu sendiri. Maka jangan lupa untuk klik like, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat bahwa kamu telah siap menyambut babak baru dalam hidupmu. Sampaikan pesan ini kepada mereka yang membutuhkan, karena bisa jadi mereka juga jiwa terpilih yang sedang hampir menyerah. Dan kehadiranmu hari ini adalah cahaya yang bisa menyelamatkan mereka. Kamu tidak ditakdirkan untuk tenggelam. Kamu dilahirkan untuk menjadi lautan itu sendiri. Jiwa terpilih. Cahaya tak terkalahkan. Semesta melihat. Bangkit dalam damai. Kebenaran akan menang.